Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga dengan nikmat itu kita dapat beraktivitas. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sajak dalam Al-Quran. Yang terhormat Bapak Muhammad Misbah RC M.Hum selaku dosen pengampu. Di sini makalah disusun oleh Dia Pramudia, Rahmi Tasya, dan saya sendiri Habibur Orlando. Langsung saja pendahuluan. Latar belakang. Ilmu balaghah adalah salah satu ilmu kesastraan Arab yang memiliki peran penting dalam salah satu upaya kemahiran berbahasa Arab. Balaghah memiliki fungsi mempercantik suatu frasa atau kalimat sehingga dapat terdengar indah saat diucapkan dan memberi kesan yang sangat mendalam bagi pendengar dan membacanya. Ilmu balaghah terdiri dari 3 bagian: ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Dalam pembahasan kali ini, balaghah berfokus pada ilmu badi'. Ilmu badi' menurut bahasa adalah suatu ciptaan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Sedangkan menurut istilah adalah suatu ilmu yang dengannya diketahui segi-segi beberapa metode dan cara-cara yang ditetapkan untuk menghiasi kalimat dan mempercantiknya, dan keistimewaan yang dapat membuat kalimat semakin indah, bagus, dan menghiasinya dengan kebaikan dan keindahan. Setelah kalimat tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi dan telah jelas makna yang dikehendaki, di antara macam-macam ilmu badi adalah sajak. Sajak adalah persesuaian 2 akhir kata pada huruf akhir kalimat. Rumusan masalah: 1. Bagaimana pengertian sajak dalam Al-Quran? 2. Bagaimana macam-macam sajak dalam Al-Quran? 3. Bagaimana tujuan sajak Al-Quran? Pembahasan. 1. Pengertian sajak Al-Quran. Pengertian sajak secara bahasa menurut Ibnu Mansur yaitu yang berarti konsisten, yang bermakna sama. Sajak mempunyai ungkapan yang mempunyai potongan seperti bait dalam syair, namun bedanya sajak tidak memiliki wazan. Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli balaghah, sajak adalah kesesuaian huruf akhir pada 2 potongan kalimat bahwa dalam bentuk prosa. Menurut Sayyid Ahmad Hashimi, sajak adalah kesesuaian huruf atau bunyi pada setiap potongan kalimat. Dalam pengertian yang lebih jelas adalah kesesuaian 2 potong kalimat pada huruf atau bunyi akhirnya dalam bentuk prosa. Sajak pada dasarnya adalah pengulangan kata yang menimbulkan efek bunyi yang sama di akhir. Sajak merupakan standar ketinggian bahasa dan mengandung keleganan. Al-Quran menggunakan sajak yang memiliki keistimewaan yang mengikat seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagai media ungkapannya, Al-Quran menggunakan sajak untuk memperindah ungkapan agar penurunan Al-Quran sebagai perwujudan aktivitas komunikasi antara Tuhan dan manusia menemui titik efektivitas. Sajak termasuk kemurnian fitur balaghah yang istimewa. Sajak yang digunakan dalam banyak bahasa di dunia. Murni, mantap digunakan dalam bentuk ungkapan perumpamaan, dalam peribahasa, hingga dalam pidato. Karena dalam sajak terdapat aspek keindahan musik dan dapat mempengaruhi pikiran dan hati. Aspek inilah yang digunakan Al-Quran dalam metode dakwahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dia Pramudia. Sedangkan secara terminologi, menurut para ahli balaghah, sajak adalah kesesuaian huruf akhir pada 2 potongan kalimat bahwa dalam bentuk prosa. Menurut Sayyid Ahmad Hashimi, sajak adalah kesesuaian huruf atau bunyi pada setiap potongan kalimat. Dalam pengertian yang lebih jelas adalah kesesuaian 2 potong kalimat pada huruf atau bunyi akhirnya dalam bentuk prosa.
Sajak pada dasarnya adalah pengulangan kata yang menimbulkan efek bunyi yang sama di akhir. Sajak merupakan standar ketinggian bahasa dan mengandung keleganan. Al-Quran menggunakan sajak yang memiliki keistimewaan yang mengikat seperti yang telah disebutkan di atas. Sebagai media ungkapannya, Al-Quran menggunakan sajak untuk memperindah ungkapan agar penurunan Al-Quran sebagai perwujudan aktivitas komunikasi antara Tuhan dan manusia menemui titik efektivitas. Sajak termasuk kemurnian fitur Palago yang istimewa, sajak yang digunakan dalam banyak bahasa di dunia. Murni, mantap digunakan dalam bentuk ungkapan perumpamaan, dalam peribahasa, hingga dalam pidato. Karena dalam sajak terdapat aspek keindahan musik dan dapat mempengaruhi pikiran dan hati. Aspek inilah yang digunakan Al-Quran dalam metode dakwahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dia Pramudia. Baik, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua, yaitu macam-macam sajak dalam Al-Quran. Yang pertama, sajak mutarraf, yaitu yang antara kedua fasilah itu berbeda wazannya tapi sama huruf akhirnya. Contohnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, yang artinya mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah padahal sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kata waqara beda wazan dengan kata atwara, yang mana waqara dengan harokat fathah sedang atwara dalam harokat sukun. Namun keduanya sama-sama dalam huruf akhirnya, yaitu ra. Yang kedua yaitu sajak murasyak, yaitu sajak yang lafadz-lafadznya pada masing-masing fasilah atau seluruhnya sama dalam wazan dan hurufnya. Contohnya syair karya Al-Hariri, huwa yatba'ul asja'u bijawahiri lafadhihi wa yaqra'ul asma'u bizawahiri wa'adihi, yang artinya dia mencetak sajak-sajak dengan permata ucapannya dan mengetuk pendengaran dengan teguran-teguran nasihatnya. Kata yatba'u sama wazannya dengan yaqra'u. Begitu pula dalam qafiyahnya, yaitu huruf ain asja sewazan dengan asma. Qafiyah ain lafzi sewazan dengan wazi, qafiyahnya za. Yang ketiga sajak mutawazi, yaitu sajak yang sesuai antara fasilahnya di dalam wazan dan huruf akhirnya. Hal ini terjadi pada ketiga keadaan. Yang pertama, berbeda wazan dan qafiyahnya secara bersamaan. Yang kedua, beda wazan tetapi qafiyahnya tidak. Yang ketiga, beda qafiyah tapi wazannya tidak. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, fiha sururum marfu'ah wa akwabum maudu'ah, yang artinya di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya. Qarinahnya ada dua, yaitu sururum marfu'ah dan wa akwabum maudu'ah. Sururun adalah setengah dari qarinah pertama yang dibandingkan dengan kata akwabun, qarinah kedua. Keduanya berbeda secara wazan dan qafiyahnya. Yang ketiga, menandingi syair-syair para penyair Arab pra-Islam. Al-Quran pertama kali berinteraksi dengan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad. Keahlian mereka adalah berbahasa dan sastra Arab. Mereka telah membangun tradisi berlomba untuk menciptakan dan mengubah puisi, khutbah, dan nasihat. Karya terbaik dari mereka akan dipajang, digantung di dinding Ka'bah dan didendangkan di hadapan publik. Para penyair atau sastrawan tersebut memiliki kedudukan istimewa di tengah masyarakat Arab. Nah, dengan turunnya Al-Quran menjadi penanding syair-syair masyarakat Arab tersebut,
Mereka mengklaim bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Lalu Allah pun menantang mereka melalui firman-firman-Nya, yaitu dengan menyusun kalimat semacam Al-Quran, minimal dari segi keindahan dan ketelitiannya. Yang berikutnya adalah tujuan dari sajak dalam Al-Quran. Sajak Al-Quran memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, sebagai bentuk kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang di dalamnya memiliki banyak keistimewaan dari segi bahasa, redaksi, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah sajak Al-Quran. Keindahan sajak Al-Quran dan keserasian makna merupakan bentuk mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengandung semacam irama atau musik yang khas ketika dibaca. Menurut Al-Baqillani, salah satu karakteristik yang terkait dengan perbedaan-perbedaan umum antara teks Al-Quran dengan teks-teks lain adalah karakteristik ukuran dan panjangnya. Yang kedua, sajak Al-Quran itu sebagai pembeda antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Keberadaan sajak dalam Al-Quran merupakan fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Wujud sajak ini mempertegas perbedaan penting antara stylistika ayat Al-Quran Makkiyah dan Madaniyah. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, ayat Makkiyah menggambarkan gambaran sosial Arab dalam fase awal perkembangan Islam, dan sedangkan ayat Madaniyah adalah representasi dari kondisi Arab setelah Islam tumbuh dan berkembang. Nasr Hamid Abu Zaid juga membagi pembagian sajak dalam dua periode. Yang pertama, periode surat-surat Mekkah memiliki karakteristik sajak, sedangkan pada surat Madaniyah tidak memiliki karakteristik sajak.